Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi adana walihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sekarang kita melanjutkan surat Al-Baqarah ayat 93. Sudah dilihat Qur'annya ya. 93. 93 jumlah ayatnya memang banyak. 91, 92, 93. Wa is akhasna ya, kembali kata-kata akhasna misaqakum. Mari kita baca dulu satu ayat ini. Baca Qur'annya dulu lambat-lambatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura khudhu ma atainakum khudhu ma atainakum bikuwatin wasma'u qalu sami'na wa asayna wa usribu fi qulubihimul ijla bikufrihim kul bi sama ya'murukum sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Panjang ya. Coba ulang ya. Kita kan lihat. Wa iz akhazna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura khudzu ma atainakum bikuwatin wasma'u qalu sami'na wa asayna wa usribu fi qulubihimul ijla bikufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Ya. Ada yang baca in kuntum mu ya, enggak berbunyi hamzahnya. In kuntum mu'minin gitu. Ya. Ada yang baca mukmin, ada yang muminin. Nah, ini ayat 93 masih wa is akhadna. Ini mungkin ya sebagian ada menginginkan ada baris ini ya, dikasih baris itu. Enggak apa-apa. Kalau Quran kan sudah ada barisnya. Ini di sini sudah wa is ya, wa. Nah, mulai kita berpikir. Wa ini banyak, ada waw atap, ada waw sumpah,
ada waw tambahan. Tapi ini yang jelas adalah sambungan. Waw menyambung kisah sebelumnya. Jadi waw ataf ya, waw sambung. Waw ataf tidak berlaku sama dia. Apa yang tidak berlaku sama dia? Waw ataf tidak berlaku dengannya tertib ya. Misalnya kalau ada orang mengatakan saya makan roti dan makan pisang. Jangan dianggap nanti makan roti dulu baru makan pisang. Bisa dimakannya pisang dulu baru makan roti atau dimakannya sekaligus. Jadi kalau waw itu tidak berlaku sama dia tertib, pokoknya ngumpul, cara datangnya pun begitu. Pahami itu dulu ya. Jangan nanti dipahami begini. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi jangan beriman dulu beramal soleh, enggak benar. Ya, bisa saja iman dulu amal, bisa amal baru amal soleh, iman amal soleh, bisa sekaligus gitu. Pokoknya mengumpul sekali, enggak berjarak-jarak gitu. Tapi kalau yang lain, apalagi summa, kalau summa sudah terakhir, yang bertertib itu adalah fa. Saya paham tuh ya? Jadi itu maka begitu. Dan jadi kisah-kisah ini badannya itu sudah diberikan menumpuk sama orang Bani Israel neneknya dulu. Baru dan is apa artinya is? Ini ada barisnya is. Ketika. Ya. Ketika itu boleh, saat itu boleh. Jadi is. Ini tanda matinya tidak mau apa ini? Maunya digeser sini. Kan jelek dia. Ya, tapi lumayan udah bisa juga dibuat orang kita nggak pandai, itu dia tanda matinya. Ya. Wa is, dan saat itu, ketika itu, jadi nggak ada tanggalnya, pokoknya pernah gitu, pernah saat itu sudah berlalu. Di belakangnya disebut apa yang pernah saat itu terjadi, akhazna. Ini pun begitu, mungkin sulit ini baris di atasnya, kan kecil ya. Tapi lumayan. Akhazna. Akhazna. Silahkan mulai berpikir. Ini tanda mati sama dengan ini. Akhazna. Coba Pak ibu-ibu di Nurul Islam dulu. Akhazna bentuk kata kerjakah, bentuk kata bendakah, atau bentuk huruf? Kata kerja. Kata kerja. Kata kerja sudah kita pelajari 3. Kata kerja madikah, kata kerja mudharikah, kata kerja fi'il amarkah? Madi. Kalau fi'il madi itu ada dibuat kotak-kotaknya sampai 14. Kotak nomor berapa kotaknya? Ada 14. Coba dicobakan dulu supaya lancar. Jadi membaca Al-Quran, dengarkan ya, membaca Al-Quran selain bisa membaca tanda, membaca huruf, dan bisa membaca baris, dan mengerti di mana panjang pendek, dan makhraj sifat-sifat huruf, mulailah kita tambah ilmu
Apakah ini kata kerja, apakah kata benda, apakah huruf. Nah, setelah itu sudah mengerti kita, mungkin ada gunanya, maksudnya jabatannya, mungkinkah jadi fa'il, mungkinkah jadi maf'ul, mungkinkah pokok kalimat, itu baru. Setelah itu baru nanti ke tafsir. Setelah itu baru baru paham Quran ya. Nah, sekarang coba kita cobakan 14 ini. Coba mulai 1, 2, 3. Mulai. Akhada, akhada, akhadu, akhadat, akhodata, akhodna, akhodta, akhoduma, akhodtum, akhodi, akhoduma, akhodna, akhodu, akhodna. Nah, Kita kalimat gaya nah, ya, ibu-ibu yang lain ikut-ikut aja lah. Ibu ini pandai nih. Ya, jadi itu dia. 14 kotak ke-14 ya. Nah, baru kita pikir-pikir kalau mengenai artinya akhazna. Apa artinya itu? Mengambil, telah mengambil kami. Telah mengambil kami itu aslinya itu. Kalau di terjemahan mungkin enggak telah mengambil dibikinnya. Coba lihat terjemahannya, apa terjemahan? Ya telah mengambil, Pak. Ya, Ya, mengambil, mengambil. Pak. Sudah mengambil. Boleh. Jadi nanti terjemah itu melihat keadaan. Itu namanya menerjemah zuk ya, bahasa. Baik. Biasanya kalau sudah dia berbentuk kata kerja, pasti ada pekerjanya. Yang disebut dengan fa'il. Pekerjanya siapa atau yang melaksanakan akhaza yang mengambil itu siapa? Nah, ya, bagus. Jadi di saat itu telah mengambil kami. Kaminya siapa? Allah. Ya bagus. Ya, bagus. Kata Pak Teno, bagus. Pak Tino senang. Kata Pak Teno Sidin ya. Saat itu telah mengambil kami. Lalu ditanya lagi. Kaminya siapa tadi? Allah. Allah. Lalu kok tidak pakai aku dia? Dengan alam. Ya, misalnya kan di saat itu telah mengambil aku katanya. Dia pakai kami. Karena dia melibatkan makhluknya. Melibatkan makhluknya. Ada yang lain bersama. Tapi kalau di dalam dalami untuk lebih dalam lagi, apa salahnya kalau dia pakai aku? Ya, berhenti sampai situ dulu ya pertanyaannya. Bukanlah membawa bapak-bapak, ibu-ibu ragu. Jangan pula nanti ada tafsiran Ustaz itu membuat ragu Quran mana menyuruh supaya berpikir belenong-lenong. Kita Pak Bagindu letter belenong gitu. Galau-galau bahasa berlenong gitu. Ya. Terus diteruskan lagi. Ingat-ingat kalau sudah ada biasanya kerja, kadang-kadang kalau ada kerja, ada si pekerja, kadang-kadang ada yang dikerjakan. Ya, ada yang kena kerja. Yang kena kerja itu namanya itulah pelengkap penderita. Kalau kami sekolah dulu SMP SD dulu, pelengkap penderita. Atau maf'ula. Coba apa bacaannya dalam kurung ini? Wa iz akhazna misaqakum. Ini ditanya dulu. Misaqakum ini berapa kata ini? Dua atau tiga? Tiga. Tiga ada dua aja. Kita Pak. Ya tiga. Ya. Tiga atau dua? Ngambil ke dua.
Misal ada, misal itu kan Allah sendiri. Tiga. Misal lah, misalkan Allah misal satu, hukum satu. Enggak, dimisalkan dua dong. Ah. Jadi ini dua. Ambo cek menggoyah-goyah panganan ibu-ibu. Supaya Ya supaya kuenya biasanya kalau digoyah-goyah dalam bancah tambah misalkan Allah yang berjanjian. Ah. Ya. ya tambah tagoknya. Ini duonya kok. Misak. Misak dengan Hukum. ya betul. Kalau misak apa artinya kalau soal arti misak? Janji, teguh. Janji yang kuat. Kalau kum kamu. Nah, jadi kalau misaqo, kasih baris ya. Wa is akhazna misak. Misak ini sudah bentuk banyak ini. Misaqakum. Misaqo. Tapi Misaqo. Ini kasih baris ko. Kasih misaqo. Kenapa ke atas barisnya, tidak ke bawah, tidak ke depan? Ya maf'ul bih. Ya, karena menjadi pelengkap penderita. Ya, yang kena ambil itu saat itu telah mengambil kami akan. Kan begitu cara. Itu maka kalau kami pesantren dulu pakai akan supaya cepat mengertinya. Akan. Telah mengambil kami akan. Baru ada berarti misaka ini kata benda, kata kerja atau huruf? Kata benda. Kata benda. Di belakangnya ada kum. Kum itu bentuk apa? Bentuknya bukan jabatannya. Domir. Jabatannya jadi apa? Gunanya? Nilai. Iya, mudhafun ilaih. Jadi kedua-duanya ini memang menjadi objek, menjadi maf'ul, menjadi pelengkap penderita dari akhazna. Jadi saat itu telah mengambil kami akan janji kokoh kamu ya, akan janji kuat kamu. Jadi berjanji kokoh. Di belakang ada penafsirannya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, peserta pengajian tafsir Al-Quran. Jadi pernah Allah mengambil janji terhadap kumnya di sini bukan kita ini. Kalau aslinya adalah kepada Bani Israel, keturunan Yakub. Baru kita kembangkan pula pikiran kita. Kita ini kalau dalam Al-Quran pernah nggak berjanji kokoh pula? Tapi dari informasi Quran ya. Ya. Pernah ya. Nah. Tapi kata orang yang lurus-lurus pikirannya nggak ada tahu awak adanya itu apa. Makanya saya alas dengan dari di Al-Quran dalam surat apa itu ya? Al-A'raf 179. Itu dia. Coba dilihat surat Al-A'raf surat 7 ya. 7 ya. Surat 7 ayat 179. Coba lihat dulu. Kan mengaji tafsir kok. Ya. Kalau mengaji tafsir itu ya seperti itu supaya paham. Itu kan Bani Israel ceritanya Ustadz. Iya, sudahlah. Ini kan nampaknya janji ke Bani Israel itu pernah juga kejanji sama kita. Nah, 7 ya, surat 7, sudut kiri atas lihat. 179. Oh, bukan 179 ya? Berapa? Ayatnya bukan 179. Belum. Coba macam mana mencarinya itu? Ya sudah tanda itu. Boleh Pak. Ayat berapa? 172. 172. 72 ya Bu Dede? 172.
Ya, 172. Nih, tentara. Yang si BNI baru Oh, ni, ya sudah kan ini itu. Coba lihat 172. Ya. Aku arah 172 kata bala saya ada di. Kelas biratikum. Ya, betul. Nah, ini tandai kan berkesan dia waktu. Jadi ini menceritakan Allah kepada Nabi Muhammad bahwa orang Bani Israel ini pernah diambil janji kokoh. Nah, sekarang kita pindah dulu janji yang kokoh untuk kita. Nah, coba kita baca 172 ini. Wa is akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Apa jawabnya? Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Saat itu telah mengambil pula Tuhan engkau Muhammad. Nah, yang diambil Tuhan engkau itu terhadap Bani Adam. Nah, mim Bani Adam. Berarti ini maf'ul juga sebenarnya. Maf'ul ghairu sharih. Yang maf'ul sharihnya ka. Nah, lain kan enak membaca Quran tak itu. Yang ka itu asli maf'ulnya. Tapi mim Bani Adam ini maf'ul juga sebenarnya. Cuma jar majrur. Mudah bertemu ilaih. Nah, ya. Jadi min Bani Adam min zuhurihim. Nah, min zuhurihim ini maf'ul juga di belakang. Dan juga Zuriyatah. zuriyatahum. Ya, zuriyah seperti zuriyah. Anak cucu. Masuk awak di dalam tu enggak? Enggak. Masuk. Iya, Pak. Jadi waktu itu makanya waktu saya jalan-jalan aja ke Arafah, saya tanya orang itu nggak ada yang jawab. Di sana ada sebenarnya dulu lembah atau bukit kecil, di situ dikeluarkan dulu dari sulbi Adam semua manusia menghitam. Lalu kalau nggak salah saya di hadisnya itu kata malaikat banyak kali ya katanya. Nangka tampil awak selama sampai kiamat ko lado daftar. Lagi cukup jumlahnya. Alah, itu mah kau je sebanyak tu yo. Tapi kan orang kadang-kadang tak percaya. Kali ya ada ayat hal di surat sajadah surat dahri waktu salat sujadah awak. Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Sadarkah manusia itu dia diberi waktu mencogok sebentar padahal masuk lahadu. Jadi lahadu. Awaklah dilingkung di masa. Masa itu adalah Allah. Makanya anaddah, akulah masa itu. Coba ambo tanya lu. Kini mengenai waktu, macam kita kan peringatan-peringatan perubahan bulan, perubahan tahun. Kan dipelajari dari alam itu. Paling kecil nampaknya dibuat orang untuk pelajari masa jalan itu adalah detik. Di bawah detik apalagi ya? Saya tanya. Menit. Mana pula? Di bawah detik. Itu atas. Itu yang katanya ada sekuet. Saya sudah cari-cari di bawah detik itu 1 detik itu 97 miliar sampai sekian itu buat olisiasi cahaya. Kalau
hadir Pak almarhum Pak Ali Dinar dijelaskannya apa. Jadi itu jarak, jadi gerak yang digunakan untuk 1 detik. Itu memakan tuh. Cuma tidak dihitung lagi. Itulah makanya dasar orang ada berdasarkan elik matahari, ada penamaan ke dewanya, ada penamaan macam kita. Di Rasulullah dibuatnya penamaan ke Muharram Safar gitu. Jadi masalah waktu ini gunanya supaya bisa efisiensi, supaya bisa menggunakan waktu karena terbatas. Maka kita digambarkan itu. Makanya ada yang ada orang memang bisa menghitung-hitung efisiensi waktu. Malah di scroll orang lagi waktu sampai apa rupanya sampai Masehi saja, SM nggak bisa lagi di scroll ke bawah. Jadi yang penting sekarang Allah mengatakan masa ini harus digunakan. Kalau tidak kita gunakan waktu ini beriman, beramal soleh, menegakkan yang benar, sabar, semua akan sia-sia. Itu hebatnya apa itu. Makanya terasa ada misaknya ini. Apa janji dulu di lembah itu waktu dikeluarkan. Wa ashhada, dan menyaksikanlah terhadap mereka atas diri mereka itu. Ini saksinya. Alastu birabbikum, bukankah aku, tidakkah aku Rabb kamu? Semuanya menjawab yang hitam itu dari sulbi Adam. Apa kata mereka? Ya, bala. Bala. Bala itu apa artinya? Iya. Naam. Begitulah hoe, hoe, hoe. Nah, masih ada apa tu? Mulailah gadang sikit, mulai jalan lagi makan, mulai tata-tata, dibawa jalan-jalan. Lah mulai sanang. Lah sana. Lamu-lamu. Makanya orang tua yang menentukan pendidikannya. Tapi ada yang itu maka disebutkan hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura inna khalaqna min nutfatin hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura inna khalaqna insana min nutfatin amsad nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Terus inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Ada yang mengakui terjamin dalam hidupnya, ada yang mengingkari. Jadi menurut hukum setiap mengingkari pasti KO. Enggak ada endaknya, pasti. Kalau enggak terasa nanti KO-nya di dunia, menjelang perbatasan dunia dan akhirat. Kalau enggak di akhirat, pasti KO. Enggak percaya, enggak perlu berdebat. Pantazir, partakib, patarabis. Tunggu tanggal main. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Antakulu, supaya kamu, di sini artinya bukan supaya kamu katakan, supaya jangan kamu katakan nanti pada hari kiamat, sesungguhnya kami orang dari ini lalai. Jadi tidak ada alasan nanti hari kiamat, tidak tahu kami dah Tuhan. Ya, tidak tahu awak dulu. Ada janji itu dulu. Allah dikeluar dari sulbi Adam ya, dari sulbi Adam. Banyak tuh dalam bukit. Waktu pergi saya ke sana saya tanya, tapi memang belum bertemu dengan orang. Nanti kalau pergi bapak-bapak, ibu-ibu ke Mekah, ya tanya pemandunya di mana ya di waktu dikeluarkan di Arafah ini di sulbi Adam. Ya. Saya dulu dengan Pak Haji Masnal juga ya katanya mau ke
universitas tapi nggak jadi di Madinah. Nah, jadi ini memang gunanya itu hanya untuk mengetahui saja, di mana mungkin sekarang sudah didatarkan atau nggak jelas lah ya, karena pembangunan kan sudah apa. Terus di sini kembali kita ke sini. Nah, ingat-ingat itu ya. Jadi saat itu telah mengambil kami perjanjian kokoh kamu Bani Israel. Nah, di sini ingat kita pun sudah ada perjanjian, itu umum itu. Kalau pengakuan kokoh kita dalam sholat, apa itu? Yang sahadatnya itu. Asyhadu an la Ya, ilaha ya. Asyhadu. Apa arti asyhadu? bersaksi. Bersaksi. Aku bersaksi. Mana fa'ilnya? Aku telah bersaksi. Mana fa'ilnya? Asyhadu. Ana. Nah, sadar tuh. Nah, mana khabar, mana maf'ulnya? Sarih atau tidak sarih? Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya, tidak sarih. Itu gabungan daripada an, ya an masdariyah, la ilaha la nafi jenis sampai ke belakang. Jadi bersaksi mengaku aku menyaksikan, aku bersahadat bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan mengaku aku bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Hebat misak kita. Belum lagi di apa yang pakai wajah tuh. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ingat-ingat ya. Jadi kalau sudah sering-sering bersaksi di hadapan Allah, kemudian kita pun masih goyah, masih melanggar, minta ampun. Jangan main-main. Kalau enggak bersaksi, lalu kepada siapa lagi? Ya. Baru diterangkan ini, misaknya itu maksudnya ini. Ai tafsir namanya. Ai, coba. Baru kita menerka-nerka baris ini. Coba, kalau ini kan sudah ada dikasih baris karena Quran akan dibaca orang semua di permukaan planet bumi. Jadi tidak semua orang mengerti, maka dibagi baris. Tapi kalau ini tafsiran, apa bacaannya? Ai? Ikrar. Kalau di sini kan fi'il, fa'il, maf'ul. Kalau sini? Ya. Fi'il, fa'il, fa'il. Jadi di sini ibu-ibu, bapak-bapak, lah kumpulan Nikolai. Jadi ini ai berarti di sini maksudnya di sini kan kami telah mengambil, kami akan janji kokoh kamu. Berarti di sini langsung aja jadi pokok kalimat ini dibuat masdar. Ikraru, mudhaf-mudhafun ilaih dia. Kalau ikrar tuh apa-apanya itu? Fi'il madinya. Dia mulanya kan kalau fi'il apanya yang tiga hurufnya kan karra. Karara menjadi karra. Terus kalau ditambah satu huruf ikrara. Jadi ikrara yu'akriru ikrar. Gitu dia. Jadi ikrar kamu gitu aja lah. Jadi ai ikrarukum. Jadi ikrar kamu waktu Allah mengambil janji kamu berikrar. Jadi berikrar. Kita pun sudah bahasa Indonesia juga. Kami berikrar. Ikrar. Kami berjanji ya. Ya, kami berjanji. Jadi itu dia. Kita pun dulu kata Allah, alastu birabbikum. Menjawablah kita waktu itu. Apa jawab kita? Bala. Nah, syahidna pakai kami pula ini. Karena banyak. Kalau aku sendiri bagaimana? Bala syahidtu. Syahid. Jangan kola kultu.
Syahidtu. Tapi awak kan bahsamu diambil janji dulu. Alastu bi rabbikum, kata Allah. Menjawab lawak sadunya. Senelahna. Apa jawab kita? Bala syahidna. Sampai sholat pun ditarik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi kalau lah tiba persoalan-persoalan, yo kue lain tak Pak Zeni. Alun kue. Yo kisah Pak Zeni. Ya Pak Bet. Kata saya pri nak di Arafah dah dulu di alam ruh. Boleh cari-cari buku seluruhnya. Ya. Jadi ada apa itu ya yang di bukit, ada di situ tuh bukit, ada Arafah. Ya, itu kan mungkin beda bahasaannya, beda bahasaan biasa. Ya, jadi tapi ada sini Pak Bet. Terlihat ya. Min bani Adam min zuhurihim. Di mana itu? Nah, ya min zuhurihim. Jadi pernah dikeluarin itu. Jadi dalam keterangan itu, kok banyak kali kata malaikat. Dijawab oleh Allah. Keluarnya ini nanti jadi orang kan waktu disamakan dengan sasisnya, dengan tubuhnya kan bertahap. Awak kini waktu main kini kok, waktu dipentas kini. Asia lain yang ke pentas berikutnya. Wallahu alam. Gitu. Banyak baca. Ya. Nah, jadi sini disebutkan ikrarukum ya. Nah, jadi ini waktu berikrar. Tadi masih saat itu ada. Ini apa bacaannya lagi? Kalau ayat ini apa tertulis tadi? Warafa'na. Warafa'na. Pakai wa ini ya. Wa. Berarti yang disambungkan apa kira-kira? Nah, rafa. Ini dia. Rafa'na ini bentuk apa? Sama. Tak keberapa? 14 juga. Tak ke-14 juga. Jadi wow ini sebenarnya fungsinya kan menyambung. Andai kata tidak ada wow di sini, apa yang ditampilkan lagi? Is. Ditampilkan lagi is. Jadi bisa diulang-ulang. Wa is akhasna misaqakum wa is rafa'na. Jadi itu makanya wow-nya itu enggak pakai tertib. Jadi pengangkatan bukit itu sama janji itu sama. Jadi bukan berarti berjanji dulu baru diangkat bukit. Jadi sama-sama itu. Wa is akhasna misaqakum. Wa is rafa'na fawqakumut tura. Yang mana? Sebentar supaya lebih mantap. Rafa'na ini fa'ilnya mana? Pelakunya. Lalu kalau ini fauqa bentuk apa fauqa? Isim fi'il huruf. Ada yang nyebut tadi. Apa itu? Zarab. Nah, zarab. Zarab itu isim. Ya. Isim apa zarab? Ya, isim zarab ya. Berarti dia apa? Huruf ya, huruf zarab. Ya, huruf zarab. Biasanya kalau zarab, artinya zarab itu lingkungan. Zarab pun itu kan lingkungan. Mungkin preposisi ya, kalau di bahasa Inggris. Ya, preposisi, Pak. Nah, lalu kum itu yang di mazrubnya. Ya. Yang di lingkungnya. Kalau fauqa barisnya tetap fauqa kecuali ada nanti huruf jar. Sama seperti qabla, sama seperti amama, inda, itu kan saudaranya itu. Inda, amama, wara'a.
Nah, itu dia. Kalau kum jadi apa dia jadinya? Mudah menilai. Jangan mazrub. Masruf. Zarab ya. Zarab masruf. Ya, zarab mazrub ini kan fauqa. Masruf zarab. Dari zarab itu. Iya, fauqa kan zarab. Masruf. Masruf. Lalu yang di belakangnya mazrub. Mazrub namanya. Ini dikasih berbaris mim mu karena alif lam di sini mati. Sebenarnya dia kan fauqakum. Maka dibuat fauqakumut. Kalau enggak fauqakum, kenapa dikasih mim? Kenapa dikasih baris depan? Alif lam. Ya karena bertemu dengan alif lam. Tapi kok biasanya ke bawah? Ya itulah ketentuan di atas. Itu mah kata almarhum suku-suku orang Arab punya. Ya, itu sebabnya itu suku-suku. Ada apa tanda? Ada ukuran. Jadi ini dibaca apa? Fauqakumut langsung ke toya, jangan fauqakumul. Berarti toh huruf apa? Ya. Huruf matahari, huruf bulan. Bulan. Bulan ya. Kalau huruf bulan, fauqakumul dibaca. Jadi samsiah. Samsiah boleh apa? Ya. Jadi andai kata tidak dikasih andai kata tidak dikasih tamar butah seperti tidak dikasih ini. Nyola jaleh lengket jum bacanya tuh. Fauqakumut, jangan dibaca fauqakumul. Ya. Jadi fauqakumut. Samsiah. Ya, samsiah matahari namanya. Ya. Ingat enggak bagaimana cara mentes matahari sama bulan? Ya, kalau dia menyangkut matahari itu. Kalau melengket dia matahari. Lepas. Ya, kalau lepas bulan. Itulah yang diajarkan oleh guru saya, Pak Almarhum Daram Yunus, orang kampung Ibu Didi, rahimahullah. Ya. Adik Mama Yunus sama Pak? Ya, Daram Yunus ya. Ya, adik Mama Yunus. Adik Mama Yunus. Ya. Satu bapak. Ya. Ibu Didi tahu. Jadi Mahmud Yunus, adiknya Daram Yunus itu pintar menulis, pokoknya pandai dia itu. Yakni katanya. Itu kami sama-sama Pak dulu Najib ya. Najib orang kampungnya juga. Ya, jadi itu dibaca di sini cara mentesnya begini kata beliau. Kasih al di depan, tulis al, sudah itu dekatkan huruf yang diuji. Misalnya kita menguji ba. Dibaca abba, dibaca atau alba. Kan lepas dia alba, berarti ba itu huruf bulan. Kalau misalnya mau mentesta, dikasih al di muka. Dibaca alta atau atta. Ya, lengket dia, berarti huruf matahari. Sekarang kita mentes huruf to. Coba alto apa atto? Matahari. Nah, cara membacanya Atto. Itu makanya fauqakumut tur. Makanya membaca orang yang nggak mengerti kan memang yang tertulis dibaca orang al-zaitun. Yang sebenarnya bacaannya az-zaitun. Az-zaitun, ya. Zai huruf apa? Matahari. Huruf matahari. Ya, begitu caranya ya. Mudah-mudahan semoga Allah membalas kebaikan guru kita Pak Daram Yunus. Ya, itulah guru yang mengajarkan saya. Ya, dan ibu-ibu saya tularkan pula cara dia mengajarkan itu. Nah, sekarang atura jadi apa gunanya? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Kalau fauqakum? Secara masuk. Ya, jadi apa sebenarnya gunanya itu? Ya, jadi Israel di mana juga ya? Ya, maf'ul juga, tapi dia ghairu sharih. Kalau begitu berapa maf'ulnya?
Dua. Nah, juga. Itu dia. Sanang banget ya, Pak. Tapi ibu-ibu kan bapak-bapak itu belajar malaki mati. Jadi guru lah ya, sudah komaja lah. Kata yang sudah dapat Pak Bet, ada dua posisi yang perlu kita huni. Kalau enggak jadi langau. Apa itu? Belajar dan mengajar. Nah, belajar dan mengajar. Kalau enggak sudah jadi lalat terbang kian kemari. Sibuk enggak menyentuh. Ya. Tapi jangan dituduh kepada orang, marah orang nanti. Nah, itu dia ya. Jadi dan telah kami angkat, telah kami tinggikan apa yang kami angkat di atas kamu. Nah, akan bukit. Bukit. Ya, itu dia. Diangkat bukit. Ai ada tafsir di sini. Ai, di sini sama nih. Sama ini rofa'na. Apa bacaan ini? Rofa'na fauqa. Cuma ini diapain oleh almarhum Nawawi. Kalau di sini kan fauqakum itu diapanya ru'usa. Ini bacanya apa? Kenapa ru'usa? Ru'usa apa ru'usi tapi ada fauqa. Ada kan ada fauqa, ini fauqa. Ya, fauqa. Masrufnya. Ya, membaca kok ru'usa tadi. Sikum. Fauqa ru'u Sakum. ya. Tapi ada fauqa. Ru'u Masruf apa? Zarf masruf. ya. Apa? Ru'u Usaha. ya, tapi ada fauqa. Sikum, Pak. Sikum. Enggak kunjung tangkoknya. Fauqa itu kan harus masrufnya. Ya, harus Iya. Kan ada fauqa tentu ru'usi. Iya, ru'usikum, Pak. Iya. Jangan ru'usa pula. Pak Pak Bet, teman dong Pak Bet magagay. Yo, Fauqa, indah. Tapi ada fauqa. Di sini maka dibuat di sini fauqa. Memang asli ini juga fauqa juga. Cuma ini aslinya ini pun fauqa juga. Cuma di belakangnya kum enggak nampak baris bawahnya karena dia dhamir. Sebenarnya fi mahalli kasri. Pada mahal kasrah dia sebenarnya baris bawah. Kan pada mahal. Ini enggak. Itu maka rausin. Misalnya as-sama, langit, coba di atas langit, coba fauqas sama. Ya. Jadi telah mengangkat kami di atas ru'us ini bentuk banyak dari raksun. Kalau kepala raksun satu, kalau dua kepala Sunani. Raksun, coba dua kepala, hati-hati. Raksani. Ya. Kalau banyak kepala, usun. Nah, itu dia. Itu jamak taksir. Iya, jamak taksir. Ya. Ya. Usun. Iya. Raksun, raksani, ru'usun. Kalau rais, pemimpin. Ya. Rais, pemimpin. Kalau dua pemimpinnya, Isani. ya raisani. Kalau banyak pemimpinnya, rais. Raisun. Coba ya.
Coba dengarkan. Rais. Coba banyakkan ya, banyakkan. Enggak. Alim. Coba buat banyaknya. Buat dua dulu. Alim, alimani. Terus banyaknya Alimun. ulama. Ulama mana ya, astagfirullahaladzim. Coba mulai. Ya. Rais. Raisani. Raisani. Aduh. Pak, dah tahu dah. Tapi lah dibuat alim. Kalau alim ke alim, Alimani ulama. Terus rais, raisani. Raisani. Ulama, kalau alim ulama. Kalau alim, alimani ulama, syahid, syahidani, syuhada. Kalau rais, coba, ayo, kancang, berputar-putar. Usri. Mana? Jadi, Tanang-tanang menguraikannya tuh. Rais, alim, alimani, ulama. Coba. Rukusun. Kanan-kanan dulu. Coba. Raisani, rukusun dia. Mungkin ya. Lain sama rukusun je ulama. Nah. Ulama. Artinya sama. Ini banyak sini kok. Ya pas ulama tu tiru mana syuhada. Kalau rais, raisani, raisani, ulama. Pak Isran hadir ya Pak Isran. Ulama. Coba mana? Rais, apa? Alim, alimani, ulama. Coba. Rais, raisani. Raisa, raisun. Rais kan? Urasa. Sehat. Ayo, coba. Urasa. Ru'asa. Kan ulama. Enggak. Ini dituliskan apa? Dia karena tasdih kena ini dituliskan. Enggak, dia ngadang acu coba. Alim, alimani, ulama, syahid, syahidani, syuhada, rais, raisani, ru'asa. Laki dapet. Milih DTI. Tapi di habis ke rais, raisani sebab tadi. Kalau tuliskan jadi sekali nampak tidak suka ngambang. Oh ini tulis bahasa Arab. Raisun. Ya. Lah, jadi telah kami angkat di atas kepala-kepala kamu. Jadi kepala kau, kepala. Kalau di siku masih umum di atas kamu. Oh, jadi kata penafsir dari apa? Nawawi di atas kepala kamu. Ru'usa. Oh iya. Coba tuliskan mana alim tu nyo patokannya alim. Coba alim, alimani, ulama. Ulama. Mani kumaga, alimani, ulama. Ikut. Jadi ru'asa. Jadi kalau ru'asa itu adalah pemimpin-pemimpin yang banyak. Mulai 3 dari berikutnya. Terus ada. Ya, di sini rafa'na fauqa ru'usikum. Ini al-jabala, al-jabali, al-jabalu. Syuhada. Al-jabali. Ini lain. Jabali. Kalau baris bawah jadi apa dia? Jadi mampu juga. Jabala. Coba kita lihat dari sini dulu. Rafa'na fi'il apa kan? Fi'il fa'il. Ya. Ini
Ya, Musuh. syarat masruf kan jadi Lanjut. maf'ul juga ini Ya, jumlahnya ini. bisa. Nah, lalu ini Maf'ul juga. tuh bacaannya apa? Jabala. Iya, begitu. Ya. Awak supaya enak membaca Arab-Arab gundul kok. Ya, jangan ditakutilah Arab gundul itulah biasa aja kok. Asal undang-undangnya tahu. Jadi ai rafa'na fauqakum fauqa ru'usikumul jabala. Nah, ya, memang diangkat ya, diangkat di atas kepala kamu bukit ya. Jabala, bukit. Gunung. Bukit. Ini sama nih dengan apa ini fauqa ini. Ya. Tapi di belakang. Tapi di belakangnya kata kerja, kata benda ini. Kata benda. Ada tumbuh, ingat-ingat ada tum. Biasanya kalau pakai tum tatat tati itu apa tuh? Fi'il madi. Tuh. Tapi dia di belakangnya fi'il. Berarti fi'il madinya ini kotak keberapa pakai tum itu Pak Abed? Pakai ke-9. Coba buat yang pertama dulu. Imta'ana. Imta'ana. Terus nomor 2-nya imta'anu. Terus imta'na. Bukan tadi imtana'na gitu. Imtana'na. Pokoknya barang tuh. Ya, 9. Ya, jadi imtana'tum. Jadi imtana'tum ini fi'il madi tapi sudah tambahan. Kalau asli 3 hurufnya apa? Mana'a. Ya, mana'a. Mana'a itu apa artinya? Melarang. Ya. Ditambah alif sama ta. Ya. Jadi sudah berhasil dia tidak mengerjakan melarang. Jadi imtana'tum. Ya. Di saat melarang kamu atau mencegah kamu atau enggan kamu boleh. Baru ada min. Apa bacaannya ini? Min Kubulin. Ya. Terus apa bacaannya nih? Min kubulin. Taurati. Kenapa Taurati dibaca? Ikut min karena Mana pula? Kalau nak maknus sama-sama pakai alif lam. Mana pula mazrubnya? Mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih. Kubuli mudhafnya, Taurati mudhafun ilaihnya. Nah, diterangkan menerangkan. Iya. Ya, jadi kapan diangkat di atas kepala kamu bukit itu? Di saat enggan kamu dari menerima Taurat. Jadi waktu enggan menerima Taurat diangkat bukit di atas kepalanya. Nanti berbeda tafsir. Tergantung bacaan lain, Pak Bet. Tapi itu enggak pokok. Yang pokok adalah begitu orang itu dulu. Awak betul, awak enggak betul. Bani Adam tadi misaknya gitu juga. Tapi orang ini kan sudah istimewa bermisaknya. Mereka berjanji akan menerima. Bukit mau jatuh, seolah-olah mau menimpa, mereka berjanji. Gambaran ini ada juga sama kita. Waktu awaklah dapat menderita bana atau membana-bana, begitulah lapeh, enggak. Ya, kalau dalam Al-Quran itu di tengah laut dihantam ombak, mulai di pantai salah mulai berkurang, di darat ala lapeh, itu berjalan. Itulah gambaran pintarnya iblis menggoda manusia sehingga waktu kita sujud itu dia menangis.
kok mau orang ini sujud ya. Nah, tapi inilah kita pun begitu juga. Maka banyaklah hadis bahwa amal yang disukai Allah biarpun sedikit, Rutin. Kontinu. tapi tetap Kontinu. ya apa? Berketerusan. Berketerusan. Ya, istimrar atau tetap. Jadi wa in apa? Wa in qalla. Nah, wa in qalla itu yang qalla belakangan tuh. Jadi ahabbul a'mal ilallah. Apa itu? Ahabbu a'malillah. Cintai amal sekarang yang betul. Ya, mudawamah itu tuh. Mudawamah istilahnya tetap mudawam, daim. Wa in qalla, meskipun sedikit. Misalnya waktu mulai dari 10 Zulhijjah kemarin, kita amalan kita misalnya mudawamah wudhu misalnya. Asal lape wudhu, wudhu, biarlah tidak sembahyang, bukan untuk sholat. Asal lape wudhu, biarlah itu saya loh. Tapi tetap tidak mau ulang. Tidak sekali-sekali. Misalnya waktu amalan kita waktu 10 Zulhijjah itu dari 1 sampai 10 Zulhijjah ada sholat duha. Tetap sampai besok bulan Zulhijjah besok kok lagi. Jadi adawamuha, ya baru teringat saya. Ahabbul amal ilallah adawamuha wa in qalla. Ya, kekalnya itu tetapnya itu. Berwudu begitu juga. Pokoknya biarpun tapi tetap ya menetapinya. Makanya ada banyak tapi berserak-serak. Nah, itu ada lagi. Jadi semuanya dalam satu kesatuan itu sebenarnya kaji. Jangan cik-cik dipelajari. Berarti begitu. Nah, itu makanya nanti ada pula matan nasu alal ma'ais. Manusia itu mati di atas kebiasaan. Maksudnya kebiasaan yang baik. Jangan kebiasaan yang jelek. Memang ada juga yang jelek. Kemudian, coba pahami hadis tadi ya, sehingga kita sebentar. Amalan yang paling disukai Allah sedikit tapi tetap. Jadi maksudnya perlu sedikit atau perlu banyak amalan? Banyak beramal, tapi banyak beramal. Banyak sedikit terserah. Enggak begitu memahaminya tuh. Banyak kan lebih baik kalau sedikit. Tidak. Ikhlas Pak, ikhlas. Kan ada hadisnya. Ya. Amalan yang disukai Allah. Dia seketik tarui. Ya, tapi tari. Jadi disimpulkan. Jadi perlu amalanku seketik asal tarui atau bahasa mana? Ikhlasnya atas tarui, banyak tarui. Tarui tapi ikhlas. Tidak menyangkut ikhlas dong. Tapi lebih banyak enggak baru cinta. Yes. Coba Pak Bet, apa itu maksudnya? Ke soal lama-lama tambah sehari itu. Bukan masalah. Makanya ambu kecian karena saya katakan kalau kuliah di Fakultas Agama berpikirnya mesti pintar. Jadi maksudnya begini. Amalan kan mesti memang kita sebanyak-banyaknya terus beramal. Biasanya amal yang banyak itu akan dia bisa menjadi banyak tapi bertahap. Biarlah sedikit tapi tetap lama-lama nanti yang sedikit itu bukan terus dibiarkan sedikit. Untuk mencari banyak itu memang itu tahapnya. Sudah sedikit tambah. Kan tinggi cara berpikirnya. Ya mudah-mudahan walaupun umur ibu-ibu terutama ibu Didi dan ibu-ibu yang lain sudah mulai tua. Kalau 80 mulai tua baru. Mulai tua baru. Kata pepatah Cina, perjalanan 1000 langkah tetap dimulai dari 1 langkah. Jadi itu maksudnya. Jadi kadang-kadang kan kalau dibaca hadis sama itu paham orang. Kata Rasulullah amal yang disukai Allah ya seketik asal tetap
Kalau lama-lama seketik-seketik panjang, wah, parah. Dia Ustaz. Ya. Tapi untuk berkualitas itu, gitu. Carilah menyapu rumah, tapi tiap hari seketik. Ada menyapu rumah sekali sebulannya. Iya. Tak sakit ni. Bongkar. Oh, bongkar. Bongkar silang. Bongkar eh. Itu. Ya. Jadi begitulah mereka tidak mau menerima enggan maksudnya ini. Jadi kapan waktu diangkatkan bukit di saat mereka tidak menerima Taurat. Padahal Taurat itu adalah untuk keselamatan hidup manusia. Yang membuat juga yang mengatakan itu yang membuat, yang menurunkan kitab, yang beri kitab itu kan Allah. Allah yang membuat kita. Dia yang membuat, dia membuat petunjuknya supaya selamat. Cobalah cari petunjuk lain kalau ada. Enggak bisa. Sepintar-pintar apapun manusia. Enggak akan bisa. Makanya saya katakan kemarin waktu khutbah, bagaimanapun pintar kita menghitung waktu, coba jawab, kapan mulai waktu? Kapan berakhir? Enggak bisa. Itu maka dijawab oleh Allah. Wa anad dahru, akulah masa itu. Kapan mulainya? Jadi Allah tidak berawal, tidak berakhir. Coba menghindar dari itu. Coba-cobalah menghindar dari itu kalau enggak pingsan. Ya. Terus waktu diangkat itu ya, sambil, boleh ini. Khuzu. Kalau khuzu bentuk apa khuzu? Fi'il amar. Apa fi'il madinya? Akhada. Akhada. Cara membuat fi'il amar bagaimana? Bikin mudariknya dulu. Dijadikan mudhari akhaza menjadi tak khuzu. Tak khuzu. Jadi tak khuzu itu memang gitu caranya. Jadi apa fi'il madinya ini akhaza. Nah, ya terus dikasihkan tak sekali supaya fa'il engkau tak khuzu. Terus dibuang mudariknya. Terus Dibuang mudariknya. bisa dibaca. Bisa dibaca atau tidak? Bisa dibaca kalau tak khuzu. Bisa. Khuzu. Bisa. Tak khuzu sebenarnya kan bisa dibaca, enggak bisa dibaca sebenarnya itu. Khuzu. Kan tinggal khuzu lagi. Apa tak khuzu? Tak khuzu. Dibuang tanya, tinggal khuzu. Dibuang tanya kan ada hamzahnya di muka tadi. Ya khuzu. Jadi ya khuzu. Ya khuzu. Ya khuzu pun tak khuzu boleh. Dipakailah ta, dipakai ta supaya fa'ilnya engkau. Kalau ya kan fa'ilnya dia. Iya. Terus dihilangkan tanya. Tidak bisa dibaca. Tidak bisa dibaca. Kalau biasanya tidak bisa dibaca, jadi ukhuzu jadi dibuang hadirnya. Dibuang hadirnya. Ini ada keistimewaannya ini. Jadi kalau pangkalnya hamzah berarti menjadi tak khuzu, berarti hamzahnya itu sudah ada, mau didatangkan lagi hamzah kan nggak mungkin. Berarti ada khuzu. Jadi kalau khuzu itu kalau satunya fi'il amarnya khuz. Kalau dua khuza. Kalau banyak khuzu. Khuzu. Jadi kalau pangkalnya dari akhaza, akala gitu juga itu. Akala makan ya, akala makan. Kalau membuat mudhari fi'il amar tak kulung. Terus Kul. Ya kan ada hamzahnya sebenarnya dibuang lagi menjadi kulu. Matikan dia kul. Makanlah. Kalau perempuan yang disuruh kuli. Maka Maryam itu disuruh gitu, kuli wasrabi. Kalau laki-laki kul, kalau dua kula. Kalau banyak kulu.
Nah, itu makanya ada ayat kulu wasrabu. Ya. Nah, jadi ini khuzu, kamu ambillah. Nah, pelajarilah, pakailah ma atainakum bikuah. Ma ini kembali ke Taurat, isi Taurat yang telah kami berikan kepada kamu dengan Kekuatan. sungguh-sungguh. Nah, Sungguh itu kekuatan. kekuatan itu maksudnya dengan sungguh-sungguh, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan perasaan. Jadi kita belajar Al-Quran ini gini juga nih, sungguh-sungguh. Kalau enggak dapat sedikit aja, memang berpahala bahasanya sekadar gitu-gitu aja. Nah, tapi cobalah dalami. Dalami. Ini kan sampai sini ayat ini baru apa gunanya Taurat sama manusia supaya selamat. Nah, lalu maukah orang itu nerima? Tidak. Nah, sekarang kami ada Quran. Nah, begitu pikiran kita sekali. Nah, mana yang betul-betul sungguh-sungguh saya pelajari? Ah, begitu. Kalau enggak saya pelajari bagaimana? Coba kalau enggak hancur. Jadi begitu ya. Beruntunglah kita, maka disebutkan alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Nah, sanang nawa. Untung ada Al-Quran. Kalau enggak, kemana lah mengarah hidup. Nah, paling tiru meniru. Nah, kayak dulu ditiru dan mudo. Nah, mudo-mudo tiru pula itu kayak itu. Anak. Dari nek mengakui dulu. Wajatna aba anak, kadang-kadang itu kaya pula kan. Macam-macam. Ya, sampai di sini aja dulu. Jadi kesimpulannya, walaupun ceritanya sama Bani Israel, ingat-ingat ya, jangan terlalu memporsir tenaga terhadap Bani Israel. Yang diingat apa kita? Misak kita. Di mana tadi ditemukan? Surat Al-A'raf ayat 172. Ya itu diingat itu. Apa waktu itu jawab kita? Syahidna. Ya, syahidna. Ya, qalu atau kulna atau kultu syahidtu. Nanti sampean masih Ya. waktu itu. Jadi kalau begitu kita akuikah Allah sebagai Rabb? Ya. Coba baca, siapa yang teringat? Ini pangkalnya raditu. Coba sambung. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau lama itulah hebat. Coba ulang sekali lagi. Raditu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau mati besok pagi, Babu. Siap. Ya, tapi lah raditu, Ya, Reto. Ya laitani. Aku rida Allah Tuhanku. Jadi itu pula raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Mula-mula anak MDA di lagu-laguan. Supaya laki lah kadang-kadang lah gaek tu bah. Dipikir lah. Lah kita tutup berdoa lah. Allahumma fahdina wa alimna hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.